Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sedang senang-senangnya pamer kemesraan dengan orang ketiga. Lakukan dua hal ini agar dia bingung dan merana. Biasa tuh, kalau mantan baru berpisah itu sedang senang-senangnya, sedang semangat-semangatnya memamerkan kebersamaan, kemesraannya dengan orang ketiga di media sosialnya. Jadi di Instagram mantan tuh dari pagi sampai pagi lagi, itu bisa belasan kali dia posting berbagai momen kebersamaan dengan orang ketiga, dengan pasangan baru kebanggaannya, ya, yang sedang belanja di mall, yang sedang makan di restoran, sedang nonton di bioskop, sedang berwisata, sedang ya kemana-mana, semuanya diposting ya. Dan siapa yang paling mantan inginkan melihat postingan-postingan itu? Ya, artinya kepada siapa mantan paling pengen memamerkan pasangan barunya ini? Bukan kepada teman-teman di media sosialnya, bukan. Tetapi orang yang paling ingin dia pamerkan itu adalah kita. Nah, sayangnya kita juga mengikuti itu. Ya, kita terus mengikuti agenda-agenda mantan bersama orang ketiga. Dan karena itu kita jadi suasana hatinya kacau balau. Karena suasana hati kita kacau, tidur kita jadi tidak nyenyak. Berangkat kerja, berangkat kuliah jadi tidak semangat. Jadi lemes ya. Kemudian kehilangan nafsu makan dan seterusnya. Kan yang rugi diri kita sendiri. Kemudian tidak sedikit juga tuh ikut mengaminkan ya. Jadi kan biasanya mantan posting tuh foto bersama orang ketiga, kemudian dia minta didoakan, doakan ya, semoga kami berdua langgeng selamanya. Kemudian kita mengaminkan, kita ikut mendoakan ya, walaupun mungkin maksud kita ya tidak betul-betul ikut mendoakan dia. Kita pengen menyindir mantan. Tetapi bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketikkan, itu bisa menjadi doa ya. Jadi orang tidak menyadari ketika dia ngomong ternyata apa yang dia ucapkan itu jadi doa dan terkabul. Nah, apalagi kita memang berdoa. Mantan minta didoakan agar langgeng dengan orang ketiga, kita aminkan, ya artinya kita mendoakan mantan agar langgeng dengan orang ketiga. Padahal hati kecil kita tidak begitu. Kita cuma pengen nyindir dia, ya. Nah, hati kecil kita menginginkan dia kembali kepada kita. Nah, jadi mantan memang jadi tambah rukun, tambah bahagia bersama orang ketiga dengan bantuan doa-doa dari kita tanpa kita sadari juga ya. Nah, karena itu ya, apa yang harus kita lakukan agar mantan ini tidak sombong banget seperti itu, dan yang lebih penting tujuannya untuk nyombongi kita itu tidak tercapai. Dia jadi bingung, dia jadi merana tuh.
Mungkin bisa jadi itu dia sebenarnya dengan pasangan barunya juga tidak seneng-seneng banget. Dia cuma pengen melihat kita cemburu, pengen melihat kita marah. Artinya apa yang dia lakukan itu cuma untuk manas-manasi kita saja. Ya, tetapi kita ikuti, itu membuat dia semakin happy. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh apa yang harus kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan peduli dengan kegiatan mantan pamer-pameran itu tadi. Ya, abaikan itu. Ya, kalau mantan tidak memblokir media sosial kita, tujuannya kan memang untuk memamerkan kemesraannya dengan pasangan barunya, untuk membuat kita sakit hati, untuk membuat kita patah hati. Nah, maka kita yang memblokir media sosial dia. Itu penting tuh, menjaga, merawat hati kita ini agar menjadi hati yang selalu bersyukur. Itu sangat penting dan itu harus kita lakukan. Ya, karena terkabulnya doa, banyaknya rezeki yang datang kepada kita, itu sangat tergantung kepada bagaimana caranya kita untuk selalu bersyukur. Ya, kalau kita terus ngintip kebahagiaan mantan dengan orang ketiga, kita jadi tidak pandai bersyukur, kita jadi ngeluh terus, suasana hati kita juga jadi tidak bagus. Karena itu abaikan. Ya, mau mantan jungkir balik kayak dengan orang ketiga, abaikan. Ya, kita fokus dengan kehidupan kita. Dengan tidak melihat mantan dan orang ketiga, itu akan sangat membantu hati kita untuk menjadi hati yang selalu bersyukur. Kita bersyukur dengan rezeki yang banyak, uang yang banyak, pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, keluarga yang baik, dan seterusnya. Kita bersyukur. Ya, dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Nah, jadi dengan kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu untuk kita. Bersyukur itu juga bisa menjadi sebab kembalinya sadarnya mantan dan kembali kepada kita. Karena apa? Karena dengan kembalinya mantan, kenikmatan hidup kita menjadi benar-benar sempurna. Tapi kuncinya harus bersyukur. Untuk belajar bersyukur, jangan dulu melihat ke arah mantan dan orang ketiga. Fokus dengan kehidupan kita dan masa depan kita. Ya. Yang kedua, tidak usah ikut ya. Tadi misal mantan minta didoakan dan seterusnya itu, diam saja. Ya, kita diam. Karena kan memang kita tidak menginginkan dia bersama orang ketiga. Ya, kalau kita menginginkan dia bersama orang ketiga, kita ikut mendoakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak menginginkan itu, lebih baik kita diam saja. Doa kita ya tentu agar dia sadar, agar dia kembali kepada kita. Nah, jadi tidak ikut berkomentar dalam postingan-postingan mantan,
itu adalah yang terbaik. Jadi sikap diam itu adalah sikap yang terbaik, dan apa yang menjadi doa kita, maka itulah doa yang terus kita panjatkan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik. Atau jika tidak bisa, maka diam itu lebih baik. Ya. Nah, jadi kita juga tidak usah menyindir-nyindir mantan, apakah ketika ketemu langsung, apakah melalui teman sahabatnya, dan seterusnya. Maka diam itu adalah yang terbaik, ya. Dan berdoa di dalam diamnya kita terhadap mantan, insya Allah itu akan menjadi doa yang terkabul. Jadi kita lakukan dua hal ini, mantan akan bingung kan? Siapa lagi yang mau dia sombongi sekarang? Merana dia, ya. Kan dia dengan orang ketiga juga sebenarnya tidak cinta-cinta banget, atau cepat bosannya atau jenuhnya. Ya, kalau kita ikut berkomentar dan seterusnya, itu akan menambah semangat dia. Tapi dengan kita diam, dia akan kebingungan. Kebingungan itu akan mempercepat mantan, ya, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya dia tidak pernah mencintai orang ketiga, bahwa sesungguhnya cinta sejatinya adalah kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.